Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa tidak henti-hentinya ingin mengenal dari kepribadian budi pekertinya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki mulai dari dari cara orang-orang Quraisy pada saat itu untuk menghalangi dari ajakan Rasulullah SAW. Di video sebelumnya kita sudah membahas ada kurang lebih 4 cara yang digunakan oleh orang-orang Quraisy, dan insyaallah di pertemuan kita yang akan kita lanjutkan ini kita akan menceritakan bagaimana usahanya orang-orang Quraisy untuk menghalangi dari dakwahnya Rasulullah SAW. Walaupun tentunya Rasulullah SAW telah dibela ataupun dilindungi oleh Abu Thalib, itu dari pamannya beliau, kurang lebihnya yang telah diamanahi oleh Abdul Muthalib untuk menjaga Rasulullah SAW hingga beliau beranjak dewasa. Dan ketika Rasulullah SAW beranjak dewasa, sebagaimana kita telah ceritakan di bab-bab sebelumnya, mengenai bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, kemudian beliau telah banyak menyendiri, yaitu di Gua Hira, kurang lebihnya masa yang begitu panjang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan yaitu malaikat Jibril untuk pertama kalinya memberikan suatu wahyu kepada Rasulullah SAW. Ketika wahyu diberikan, maka Rasulullah SAW telah merasakan bagaimana beratnya menerima dari wahyu tersebut. Dan kita juga sudah membahas di video-video sebelumnya, ada kurang lebih 8 cara Rasulullah SAW ataupun cara dari Rasulullah SAW menerima wahyu. Adapun wahyu yang tentunya tidak memberikan suatu beban kepada Rasulullah SAW, yaitu Jibril alaihissalam, dia menyerupai dari manusia, yang tentunya bisa dilihat oleh para sahabat-sahabat lainnya. Dan itu banyak sekali diceritakan dalam sebuah hadis tentang Jibril menyerupai dengan seorang manusia, yaitu seorang laki-laki. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan bagaimana orang-orang Quraisy telah berusaha menghalangi dari dakwahnya Rasulullah SAW. Tentunya yang pertama mereka melakukan untuk menurunkan mentalnya para sahabat ataupun menurunkan dari semangatnya Rasulullah SAW dengan cara mengejek, menghina, dan berbagai cara macam yang dilakukan untuk dari kalangan sahabat ataupun Rasulullah SAW sendiri menjadi lemah dan tidak mau melakukan dakwah lagi. Namun ketika Rasulullah SAW dihina, Rasulullah SAW masih dalam tetap tidak meninggalkan dari usaha, yaitu kerja dari menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika turunnya surat Al-Mudaththir kurang lebihnya, yaitu tentang yang pernah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya, tentang Rasulullah SAW diperintahkan tidak ada henti-hentinya di dalam dakwah, sehingga pada saat itulah menyebabkan orang-orang Quraisy sangat panik, ataupun mereka akan memiliki berpikir kuat atau berpikir yang sangat keras untuk menghalangi dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, mereka sangat khawatir untuk pada masa kunjungan orang-orang Jazirah Arab untuk menunaikan haji. Pada saat itu mereka khawatir jika orang-orang Arab akan mengikuti dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berusaha lagi sebagaimana yang mereka mufakati
di cara untuk menghalangi dari ajakan Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Cara yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah berupa syair-syair ataupun bagaikan seorang sihir ataupun dukun yang membacakan mantra-mantranya, yaitu menceritakan hayalan dongeng-dongeng saja. Kemudian dengan cara yang keempat, tentunya mereka menawarkan setiap orang yang tidak mau mendengarkan dari ajakan Nabi Muhammad, ajakan dakwahnya, maka ia menawarkan suatu budak. Ada seorang yang telah membebaskan banyak budak, yang tentunya budaknya ini pandai di dalam bernyanyi dan menghibur. Dan siapa saja yang dia tidak mau mendengarkan dakwah Nabi, maka dia diberikan, yaitu budak tadi, yang tentunya siap melayaninya dengan menghidangkan makanan dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah, hal tersebut kita sudah bahas di pertemuan kita sebelumnya. Saat ini kita akan masuk di dalam berbagai macam yang diberikan atau tekanan-tekanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar beliau tidak melanjutkan dari dakwahnya. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita, kita meminta kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Alim, yang mengetahui segalanya, dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, kita akan membahas tentang berbagai macam tekanan yang diberikan orang-orang Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrik menerapkan yaitu cara-cara yang disebutkan di atas, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Jika kalian kurang paham dengan apa yang saya jelaskan dengan ringkas tadi, silakan kalian mendengarkan video saya sebelumnya. Yang tentunya mereka telah sedikit demi sedikit untuk menerapkan hal demikian, untuk menghentikan dari dakwahnya agar tersebar ke secara terang-terangan tersebut. Sejak permulaan tahun keempat dari nubuahnya baginda Nabi Muhammad SAW, mereka telah bertahan dengan cara tersebut selama bulan setelah itu. Tidak berani mereka cara penekanan dan penyiksaan. Jadi masih dalam tahap orang-orang Quraisy tidak berani dalam tahap penyiksaan ataupun penekanan yang lebih dari 4 perkara tersebut. Akan tetapi mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak memberikan suatu hal perubahan ataupun efektif di dalam menghentikan dari dakwah ini. Maka mereka pun berkumpul untuk kedua kalinya. Kemarin dia telah berkumpul bermusyawarah bagaimana menghalangi Nabi dari orang-orang yang datang ke Mekah untuk melakukan haji. Maka dia membuat suatu kumpulan lagi untuk bagaimana menghalangi dari dakwahnya Nabi. Sehingga telah membentuk panitia yang tentunya beranggota kurang lebih 25 orang, terdiri dari pemuka-pemuka Quraisy. Sehingga setelah terjadinya mereka berkumpul, mereka tidaklah mengendorkan usaha dalam memerangi dari Islam.
mengganggu dari baginda Nabi Muhammad, menyiksa orang-orang yang telah masuk kepada agama Islam. Jadi pada saat ini mereka telah mengadakan kumpulan yang kedua, mereka tidak segan-segan ataupun sungkan lagi untuk menerapkan yang lebih berat lagi. Karena mereka merasa tidak efektif dengan 4 cara yang telah mereka lakukan. Sehingga mereka mulai mengadakan tekanan yang lebih berat, bahkan penyiksaan. Dan itu tidak terhenti kepada para sahabat. Tentunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW pun mereka usahakan untuk bagaimana menghinakan dan menyiksa perasaan Nabi juga tentunya. Mereka pun mengambil keputusan sangat antusias. Mereka tuh antusias dan untuk melaksanakannya. Dan tidaklah terlalu sulit untuk menghadapi dari orang-orang mukmin yang mereka tentunya kebanyakan dari kalangan-kalangan lemah. Tetapi dalam menghadapi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang cerdas ataupun cerdik, bahkan pemberani, tegar, dan memiliki kepribadian yang kuat. Sehingga banyak sekali jiwa-jiwa musuh tunduk di hadapan beliau. Jadi orang ini banyak membenci Rasulullah SAW, banyak tidak menyukai Rasulullah. Namun karena kecerdasan, karena keberanian Rasulullah SAW, banyak mereka tidak berani di dalam menghadapi Nabi, tunduk. Sehingga mereka beberapa kali mereka bagaimana memberikan tawaran-tawaran yang lebih besar bagaimana menghadap Nabi, ya banyak mereka juga tidak bisa untuk menghadapinya. Terlebih lagi rekan-rekan beliau, siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan mulia dan hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau kecuali orang tersebut hina dan bodoh. Maksudnya dia tidak memiliki suatu hal yang kekuatan. Dia tidak tahu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi beliau mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Sementara Abu Thalib adalah orang yang terhormat. Tak seorang pun berani untuk melanggar dari perlindungan yang telah diberikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Sehingga keadaan demikian benar-benar menjadikan gelisah hati orang-orang Quraisy sehingga tidak bisa memberikan tekanan kepada baginda Muhammad SAW yang lebih sebagaimana orang-orang mukmin yang lainnya yang dia telah mudah untuk menerapkan suatu siksaan dan lainnya. Sehingga orang-orang Quraisy pun merasa bingung harus berbuat apa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap menahan kegeraman sehingga di dalam menghadapi dakwahnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mereka mulai melancarkan serangan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya yang dikomandani oleh Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak pertama kalinya menentang dari Rasulullah SAW. Hari yang pertama pun sudah menentang. Sebelum orang Quraisy yang lain bertindak, di bagian terdahulu sudah kami singgung tentang sikapnya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah kita singgung dalam pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukan di Bukit Sofa. Dan tentunya pada saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Qasim ataupun Abdul Muttalib untuk menyampaikan dari risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Rasulullah SAW
telah mengumpulkan orang-orang Bani Hashim di Bukit Sofa, Abu Lahab pun telah memungut sebuah batu dan melempar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berani betul itu pamannya Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab ini mengumpulkan batu jika Nabi melakukan kumpul kepada orang dari keluarganya atau dari sukunya, dari kabilahnya, maka Abu Lahab telah mengikuti dan mengumpulkan batu dan melempar Rasulullah SAW. Dan sebelum itu pun Abu Lahab sudah menikahkan dua anaknya kepada anaknya Rasulullah SAW, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan kedua putrinya Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tepatnya sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tetapi setelah itu dia menyuruh dari kedua anaknya untuk menceraikan dari istrinya masing-masing tersebut, dengan disertai ancaman yang tentunya ancaman tersebut sangat keras. Tidak ada pilihan bagi kedua anak Abu Lahab tersebut kecuali dia menceraikan dari istrinya, yaitu anaknya Rasulullah SAW. Setelah Abdullah, putra Rasulullah SAW, yang kedua meninggal, yaitu putra Rasulullah, ada yang bernama Abdullah, meninggal dunia, Abu Lahab pun merasa senang dan sangat senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Tuhannya atau rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu, bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah SAW pada musim haji untuk mendustakan dari ajakan beliau. Tariq bin Abdullah al-Maghribi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan oleh Abu Lahab, akan tetapi dia melempari beliau dengan batu, sehingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab pun Ummu Jamil bin Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang penuh dengan sok memiliki kekuasaan, panjang lidahnya, maksudnya cerewet kurang lebih, banyak bualnya dan banyak tipu muslihatnya, suka mengombar-ngombar api fitnah dan menyalakan bara api perperangan untuk melawan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Al-Quran pun mensifati dari sebagian sebagai pembawa kayu bakar. Tak kala dia mendengar dari ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, maka dia langsung mencari Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Selagi dia sudah berada di depan dari keduanya, Allah pun menutup dari pandangannya dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi mereka ini tahu dengan turunnya surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, kan itu adalah suatu laknat kepada Abu Lahab, yang mana dia ini seorang paman Nabi, sebetulnya harusnya mendukung dari Nabi, namun keadaan sebaliknya, dia betul-betul menentang baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia memerintahkan anaknya untuk menceraikan dari putri-putri Rasulullah SAW, Ummu Kulsum dan Ruqayyah tentunya. Dan pada saat itu pun dia senantiasa menguntit atau mengikuti dari belakang Rasulullah SAW. Bahkan bukan berhenti di situ saja, istrinya pun
mengobarkan fitnah, api perperangan, permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah telah turunkan surat Al-Lahab untuk menghina. Dan dia pun marah pada saat itu, mencari dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentunya pada saat itu duduk di masjid dekat Ka'bah bersama sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menutup dari mata mereka, tidak bisa melihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa dia melihat kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia bertanya, wahai Abu Bakar, mana temanmu? Ku dengar dia menyindirku. Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu ku tumpuk batu ini ke mulutnya. Dia karena marah sekali. Demi Allah, aku adalah orang penyair wanita. Kemudian dia berkata dan melantunkan sebuah syair. Kami mungkir sekalipun dia mencaci. Terhadap urusan kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci. Setelah ini, istri Abu Lahab pun membalikkan badan untuk pulang. Yang membaca syair tadi, kami mungkir sekalipun dia mencaci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami pun membenci. Setelah itu istri Abu Lahab pun membalikkan badannya lalu pulang. Sedangkan Abu Bakar bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, tidaklah engkau melihat dia melihat engkau? Beliau menjawab, dia tidaklah melihatku, karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa melihat atau memandang dariku. Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini, yang di dalamnya disebutkan bahwa tak kala istri Abu Lahab berada di hadapan Abu Bakar, dia pun berkata, wahai Abu Bakar, rekanmu telah menyindirku. Tidak, demi penguasa bangunan, yaitu Ka'bah. Ka'bah ini, beliau tidaklah berkata syair dan tidak pula terucap dengannya. Kata Abu Bakar, dasar engkau orang yang suka membenarkannya. Kata istri Abu Lahab pun melakukan semua ini padahal dia adalah pamannya baginda Nabi Muhammad SAW dan bahkan tetangganya beliau. Bahkan rumahnya sangat berdempetan dengan rumah beliau, begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lainnya, yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di dalam rumah. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti dari Rasulullah SAW selagi di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam ini kurang lebihnya Abu Jahal, Abu Hakam bin Abdul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'in, Adil bin Mahra As-Saqafi, Ibnu As-Sada Al-Huzali, yang semuanya yaitu merupakan tetangga dari Rasulullah SAW. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abu As. Nah, jadi Al-Hakam bin Abu As ini bukan Abu Jahal. Kalau bukan, termasuk dia. Karena Abu Jahal itu juga disebut Abu Hakam, orang yang bijaksana. Namun ketika dia ini berbalik sebagaimana dia menentang Allah, maka dia mendapat julukan Abu Jahal. Di antara mereka ada yang melempar isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkan di dalam periuk beliau. Masya Allah. Sehingga perlu memasak bebatuan untuk memberikan tanda pembalasan agar tidak mereka langgar lagi sedang melakukan yaitu sholat. Maksudnya di sini beliau
sehingga beliau ini terkadang suka memasang batu untuk sutroh atau tanda dari sedang sholat agar tidak mengganggu dari beliau sholat. Dan hal tersebut untuk menghindari orang untuk berbuat yang tidak baik kepada beliau. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau pun berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya. Seraya bersabda, "Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apa ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Terlebih lagi berbagai kebengisan Utbah bin Abu Mu'ain. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa suatu kali Nabi SAW sholat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya pun sedang duduk, sehingga antara mereka ada yang berkata kepada bagian yang lainnya, "Siapa yang di antara kalian yang berani untuk mengambil kotoran unta yang disembelih di Bani Fulan bin Fulan dan meletakkan di punggung Nabi Muhammad SAW yang tentunya pada saat itu sedang sholat?" Maka manusia yang paling celaka yaitu Uqbah bin Abu Mu'ain melaksanakan hal tersebut. Dia menunggu dan memandang tak kala beliau sedang sujud kepada Allah, maka dia telah meletakkan kotoran tersebut di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya dari mereka. Mereka pun tertawa dengan terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai dari temannya yang di sampingnya. Betul-betul senang sekali dia melihat hal tersebut. Saat itu Rasulullah SAW yang mana beliau dalam keadaan sujud. Akan tetapi dalam keadaan sujud tidaklah mengangkat dari kepalanya. Hingga datanglah Fatimah untuk menghampiri beliau, lalu membuangi dari kotoran-kotoran tersebut dari punggung beliau. Barulah setelah itu beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkan 3 kali, sehingga membuat dari hati mereka tersendak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud pun berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa yang telah ditempatkan beliau untuk mereka pastilah mujarab, kemudian beliau menyebut dari nama-nama mereka, "Ya Allah, hukumlah Abu Lahab, Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'ain. Demi yang diriku di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam doanya tersebut menjadi korban di dalam suatu perang Badar." Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat dari Rasulullah SAW, maka dia mengumpat dan mencela beliau tentang dirinya. Turunlah surat Humazah. Menurut Ibnu Hisham, Humazah artinya orang yang mencelakai orang lain secara belak-belakan. Dengan melototnya mata dan mencemooh, sedangkan Humazah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, tak jauh berbeda dengan Utbah bin Abu Mu'ain. Suatu kali Utbah mengintip di dekat Nabi SAW dan mendengar dari bacaan Al-Quran dari beliau. Tak kala tindakannya ini didengar dan diketahui Ubay, maka Ubay langsung menyindir dan mengejeknya. Lalu dia meminta agar Utbah meludahi dari wajah beliau. Ternyata Utbah benar-benar melakukan apa yang telah dianjurkan tersebut. Ubay bin Khalaf sendiri meremukkan tulang-tulang hingga hancur, lalu meneburkannya seluruh arah mata angin dan berhembus ke arah beliau. Maksudnya betul-betul marah sekali, bahkan meludah Rasulullah.
Al-Akhnas bin Syariq As-Saqafi, termasuk orang yang menyakiti dari Rasulullah SAW. Al-Quran telah memberi 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masyai binamim manna'in li khairi mu'tadin asin utulli ba'da zalika zanin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak dalam mencela, yang kian ketika kemari menghembus fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik dan melampaui dari batas banyaknya dosa. Kaku kasar selagi itu ia terkenal dari kejahatannya. Kadang-kadang Abu Jahal mendekati dari Nabi SAW untuk mendengar dari bacaan Al-Quran. Kemudian beliau beranjak pergi. Namun tiada juga dia beriman dan tunduk dan tidak mau mengambil dari pelajaran, dan tidak takut dia untuk mengganggu beliau dengan kata-kata menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Kemudian beranjaklah pergi sambil menyombongkan tidaknya dia sendiri dengan bangga telah melakukan suatu kejahatan. Itulah yang dirasakan oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini kita telah membahas bagaimana Rasulullah SAW telah menerima suatu halangan-halangan, terutama dari paman beliau sendiri, yang tentunya paman beliau ini dahulu sangat gembira ketika lahirnya Rasulullah SAW. Di dalam hadis Bukhari diceritakan Abu Lahab ini gembira ketika lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga di dalam hadis mengatakan Abu Lahab ini siksanya ada diringankan pada hari kegembiraannya kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, itulah kisah sedikit singkat tentang bagaimana mereka telah menyerang dari baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin pada saat itu. Sehingga mereka berkeinginan sekali untuk tidaklah berjalan dari dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga dengan kisah ini akan memberikan suatu pengaruh kepada kita untuk mencintai dari suatu perjuangan Rasulullah SAW yang telah ditunjukkan di dalam suatu kisah ini, dan keteladanan beliau yang begitu lembut, begitu hikmah, dan tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa tersakiti, melainkan beliau hanya semata-mata mencari dari keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini banyak sekali hikmah yang tentu kita dapatkan. Begitulah keindahan akhlak Rasulullah SAW. Walaupun ia disakiti oleh pamannya, bahkan telah disakiti anak beliau sendiri dari anak pamannya itu Abu Lahab, diceraikan, ditinggalkan. Begitulah halangan-halangan dakwah yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga suatu kisah ini menjadikan suatu inspirasi kepada diri kita dan memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita, ke kalbu kita, sehingga menjadi pribadi yang makin hari makin baik, dan makin indah akhlaknya, sebagaimana yang diberikan suri tauladan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya dan umatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian merasa video saya baik, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian ingin mendapatkan notifikasi kembali, silakan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.